Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Seorang oknum ustadz yang juga pemilik pondok pesantren di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap 3 orang santriwati yang masih di bawah umur. Tindakan pencabulan Ustadz H terbongkar setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, modus yang digunakan pelaku ialah mengelabui korban dengan iming-iming menyalurkan tenaga dalam. Ya, dalih untuk mengisi tenaga dalam, kemudian yang bersangkutan para korban memijit si pemilik pondok pesantren ini, kemudian berbalik si pemilik pondok pesantren ini melakukan pijatan-pijatan kepada para korban yang berlanjut sampai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Dari situ salah satu korban ini bercerita kepada orang tuanya, kemudian melaporkan kepada Polresta Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perbuatan pelaku dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Pelaku H mengaku menyesal atas perbuatannya. Saya sangat menyesal sekali. Sangat menyesal. Seberapa menyesal? Kalau sangat menyesal. Sangat menyesal. Meski pelaku meminta maaf, namun pelaku tetap dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian pun akan melakukan pendampingan dan trauma healing kepada para korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saifal, Metro TV. Pemirsa, apa langkah Kementerian Agama untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di pondok pesantren? Saya akan tanyakan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Ismail yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Asep. Selamat malam. Selamat malam, Pak Asep. Ini satu persatu terus terbuka aib yang ada di pondok pesantren di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung. Bagaimana pengawasan yang selama ini dijalankan? Baik, Pak Wahyu. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung keterkaitan dengan terjadinya kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren La Roiba, tepatnya di Panerusan, Desa Sagari Cipta, Kecamatan Ciparai. Tentu kami dari Kementerian Agama melaksanakan mekanisme pembinaan terhadap pondok pesantren. Dalam artian, secara aturan normatif bahwa pondok pesantren ini memiliki hak otonom yang tentunya punya peraturan sendiri. Tentu beda dengan lembaga yang ada di bawah Kementerian Agama yang secara formal aturannya yaitu seperti Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kami punya pengawas yang tentu di sini ada pengawasan langsung. Tentunya untuk pondok pesantren, tentu kami melalui yaitu dengan kerjasama Muspika, kemudian juga Forkopimda keterkaitan dengan pengawasan ini. Baik, Pak Asep, kalau tadi yang Anda maksud punya aturan sendiri secara otonom, itu bagaimana itu bisa terjadi? Apakah memang diperbolehkan atau seperti apa seharusnya? Jadi maksudnya bahwa pondok pesantren itu punya hak otonom. Punya hak otonom dalam artian kami dari Kementerian Agama tidak bisa secara langsung untuk masuk kepada ranah
pesantren. Kenapa? Karena pesantren sendiri punya aturan secara normatif. Dalam artian secara normatif kita bisa langsung terhadap lembaga pendidikan madrasah yang saya maksud itu, Pak. Pak Asep, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau tidak bisa langsung mengawasi? Kita langsung terhadap pengawasan terhadap pondok pesantren ini melalui langsung dengan ormas, kemudian ormas Islam dengan MUI. Selain kita juga langsung memberikan pengawasan melalui kerjasama dengan FPP, Forum Pondok Pesantren. Dan kita pun husnudon ke pondok pesantren ini dalam artian kepada para ulama ini, kepada para kiai ini, karena ulama ini merupakan anutan masyarakat, anutan para asatid, sehingga awalnya kami pun sangat terheran-heran dengan kejadian kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung ini. Baik, jadi ada pihak ketiga begitu ya. Tetapi Pak Asep tadi Anda katakan ya berprasangka baik saja begitu, husnuzon saja. Tetapi yang kita tahu sekarang kejadian muncul satu persatu, aib terbuka satu persatu. Apa kemudian yang akan dilakukan? Tentunya kami melakukan langkah-langkah representatif, kemudian juga preventif. Yang dimaksud dengan melakukan langkah-langkah preventif ini, kami melakukan bersama dengan unsur MUI. Dalam artian kita menjadwalkan untuk langsung terjun ke pondok-pondok pesantren supaya tidak terjadi lagi, terulang lagi seperti yang sudah terjadi yang kita tidak menduga sebelumnya. Yang kedua, kita melakukan langkah preventif. Tentu langkah preventif ini kami akan mengadakan cek ulang. Cek ulang dalam artian pembinaan keberadaan tentunya ke pondok pesantren dengan stakeholder yang ada di daerah Kabupaten Bandung, terutama dengan para pimpinan kecamatan. Ini barangkali untuk langkah preventifnya. Kenapa? Karena biar tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi hal-hal yang sangat kami awalnya tidak menyangka dengan kondisi para pimpinan oknum pimpinan pondok pesantren yang berada di wilayah Ciparai ini. Pak Asep, apakah rencana-rencana yang tadi Anda sebutkan ini sama dengan rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana untuk membentuk Dewan Pengawas Pesantren atau DPP yang juga melibatkan sejumlah unsur termasuk ormas di dalam sana? Ya tentu Pak, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung akan menindaklanjuti setiap instruksi yang sudah dibuatkan oleh Pak Menteri Agama, termasuk baru-baru ini Pak Menteri Agama sudah mengukuhkan Dewan Masyaih, yaitu Dewan Pengawas keterkaitan dengan pondok pesantren ini, termasuk ditindaklanjuti rencana oleh Pak Kakanwil. Tentu kami pun akan sangat menindaklanjuti keterkaitan dengan pembentukan Dewan Masyaih ini, yang tentu ini terdiri dari tokoh-tokoh. Dan perlu juga kami sampaikan Pak, bahwa kami dari Kementerian Agama setelah mendengar informasi dari APH Polresta Kabupaten Bandung, kami langsung bergerak memanggil ketua yayasan, minta keterangan yang sebetulnya, sehingga kami setelah langsung memanggil ketua yayasannya itu Pak Ustadz Ayi, itu merupakan kakak kandung dari pimpinan pondok pesantren Pak HS ya. Baik. Pak HS ini merupakan pimpinan pondok pesantren La Roiba. Sedangkan Pak Ayi-nya kakaknya ini merupakan ketua yayasan. Kami terus dalam artian melakukan tindakan untuk mengusulkan pencabutan izin operasionalnya, Pak.
sudah dilakukan oleh kami untuk Baik. melakukan pencabutan izin operasional, diusulkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Baik, itu yang Itu sedang barangkali. berkasus. Baik, itu yang sedang berkasus. Pak Asep, yang saya tanyakan kemudian, apakah dengan adanya Dewan Pengawas ini yang tadi Anda katakan baru dibentuk, apakah nantinya seluruh pesantren itu akan mendapatkan pengawasan secara langsung? Tidak ada lagi yang memiliki aturan sendiri, otonomi khusus sendiri, aturan di dalam madrasah atau pesantren ini? Oh tentu Pak. Kenapa? Karena ini dengan kejadian ini menjadikan tadkirah bagi kami, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, untuk meningkatkan bentuk pengawasan yang langsung. Kami akan memberikan pernyataan di atas materai seperti pernyataan fakta integritas, biar yang kita selama ini dijadikan ulama ini dijadikan anutan, biar betul-betul melaksanakan aturan keterkaitan dengan kepesantrenan untuk membentuk generasi ke depannya supaya menjadi orang-orang yang baik, yang berakhlakul karimah, sehingga dengan cara membuat fakta integritas mudah-mudahan langkah itu akan lebih efektif. Baik. Barangkali baik. seperti itu, Pak. Ya, Pak Asep, sistemnya nanti bagaimana sistem pengawasan yang akan dijalankan? Apakah juga akan direview soal administrasinya? Kemudian apakah akan dilakukan juga fungsi pengawasan aktivitas keseharian di pondok pesantren? Atau bagaimana? Terutama untuk pondok pesantren menerapkan untuk menetap para santri dan santriwatinya atau menginap, mondok, begitu. Ya, tentu Pak. Kami akan melibatkan masyarakat setempat, termasuk di situ masyarakat setempat, mulai dari RT RW, kemudian juga keterkaitan dengan Korpicam, pimpinan kecamatan, dan juga kami akan memerintahkan langsung pada aparat Kementerian Agama yang ada di daerah, para penghulu, para kepala KUA, para pengawas, dan juga para penyuluh, supaya terus ini pengawasannya diperketat, bekerja sama dengan muspika yang ada di daerah masing-masing. Contoh seperti di Kecamatan Ciparai. Ini kami sudah mulai kemarin bergerak, mengadakan rapat dengan pelindungan anak, dengan pemerintah daerah, dan di situ kita sudah menyampaikan beberapa hal yang tindak lanjut untuk ke depan supaya tidak terjadi lagi. Barangkali upaya kita seperti itu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Asep Ismail, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas waktu dan juga informasinya. Kita harapkan tentu fungsi yang tadi sudah disiapkan untuk memberikan pengawasan terhadap aktivitas pondok pesantren di sana bisa berjalan dengan baik agar kasus-kasus serupa tidak kembali terulang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.